Pengembang properti mengeluhkan pembatasan pembiayaan kepada proyek properti. Pembatasan tersebut dinilai berdampak pada konstruksi industri properti di saat pandemi. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI mengeluhkan perbankan yang sangat membatasi pendanaan ke proyek properti selama pandemi COVID-19. Sekretaris Jenderal DPP APERSI Daniel Jumali mengatakan banyak proyek yang tadinya berjalan lancar tiba-tiba kesulitan dalam cash flow akibat likuiditas berkurang di perbankan. Tidak hanya terjadi di sektor properti pemukiman, kredit konstruksi juga tersendat karena perbankan mengalami kesulitan likuiditas atau mengurangi porsi penyaluran kredit baru. Seperti diketahui, kredit pemilikan rumah mengalami kontraksi akibat banyaknya persyaratan perbankan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah. Kalangan industri menilai hal tersebut karena perbankan lebih selektif dalam penyaluran KPR. Menambahkan permintaan konsumen dan penjualan properti pasar menengah bawah atau subsidi MBR turun 30% hingga 40%. Sementara pasar menengah turun 50% hingga 60% dan pasar atas turun 70%. Selain itu, selama pandemi relatif hanya sedikit pembukaan proyek-proyek perumahan yang baru karena pengembang harus ekstra hati-hati. Dikutip dari berbagai media, kinerja bisnis properti selama tahun ini memang berada dalam tekanan terutama akibat pandemi COVID-19. Hampir semua subsektor properti mengalami tekanan sehingga kinerjanya merosot. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Di segmen ini kita akan membahas topik pembiayaan perubahan dibatasi perbankan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus yang merupakan ekonom Indef. Kita akan langsung sapa saja. Pak Heri. Mas David. Halo Pak. Ya, halo. Ya, Pak Heri, bagaimana Anda melihat pembatasan penyaluran pembiayaan oleh perbankan untuk sektor properti? Pak Heri. Ya, jadi dengan adanya pembiayaan dari perbankan ke sektor properti, jelas ini akan berpotensi menurunkan konsumsi pada sektor properti. Kita tahu bahwa ini satu investasi yang itu berada di konstruksi, ya, diantaranya adalah. Nah, jadi investasi di sektor properti ini bukan salah satu yang tertinggi antara sektor-sektornya. Nah, dengan adanya pembatasan pekerjaan, maka ini membatasi konsumen untuk mengajukan pembiayaan sehingga diprediksi permintaan konsumsi sektor properti ini akan melambat. Nah, implikasinya adalah tentu saja dari sisi supply-nya untuk investasi di sektor propertinya juga akan ini koreksi. Namun hal ini kan saja dengan kondisi yang kita tahu saat ini di mana banyak sekali yang restrukturisasi, kemudian juga lihat dari NPL-nya, NPL cenderung meningkat, sehingga resiko-resiko yang menimbulkan gejolak perbankan ini diredam bisa mungkin. Nah, salah satunya tapi sayangnya dengan membatasi pembiayaan di sektor properti seperti itu. Baik, apakah Anda melihat ini merupakan salah satu upaya yang wajar yang dilakukan oleh perbankan di tengah pandemi, Pak Heri? Ya, di tengah pandemi ini kan ada gejolak dari supply dan demand. Salah satunya adalah di properti. Nah, dengan membatasi pembiayaan ini kan berarti perbankan ingin meredam resiko kemungkinan akan seperti NPL yang akan diprediksi semakin tinggi, kemudian juga kredit macet misalnya. Nah, inilah yang saya kira menjadi pilihan yang bagi ekonomi Indonesia. Di satu sisi sebenarnya sektor properti ini merupakan masih menjadi sektor yang prospektif ya dalam membangun perekonomian Indonesia. Namun di sisi lain di tengah pandemi ini terlihat bahwa sektor juga mengalami kenaikan yang ini harus menjadi perhatian supaya tidak mungkin besar ke depan. Memang ini menjadi yang sulit di saat pandemi.
Baik, Pak Heri, kita akan jeda terlebih dahulu. Bagaimana dengan perbankan yang memang fokus kepada penyaluran KPR? Karena dari beberapa perbankan lain, KPR hanya beberapa bagian dari beberapa lini yang mereka jalankan. Nah, bagaimana dengan kebijakan dari perbankan yang memang sangat fokus kepada dari sisi KPR ini? Tapi nanti kita akan lanjutkan, Pak Heri, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Warga TV akan segera kembali sesaat lagi.